Dan ini adalah varietas dari gen 0. Gen 0 ini bukan? Ya. Bukan, maksudnya kalau gen 0 itu adalah gratis. Oh, gratis. Oke, selamat pagi teman-teman petani muda keren. Bersama kami lagi di FarmTalk. Hari ini kita akan diskusi mengenai stroberi di Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng, bersama Sultan kita, Sultan Stroberi Bali, Beliwayan Serio. Oke, selamat pagi Beliwayan. Selamat pagi. Salam petani muda keren. Oke, Beliwayan. Jadi teman-teman bisa lihat kita lagi ada di kebun stroberi. Ini kita ada di kebun Beliwayan Serio. Jadi beliau ini memang praktisi stroberi, bertani stroberi sudah berpuluh-puluh tahun. Nanti kita bisa tanya Beliwayan bagaimana prosesnya, tantangannya, nikmatnya bertani stroberi. Beliau juga kita tahu di Pancasari ini mengembangkan teman-teman petani muda untuk bertani stroberi. Jadi mengintegrasikan pertanian dari hulu sampai hilir, tapi fokus di proses stroberi. Oke Beliwayan, mungkin bisa diceritakan sedikit sejarahnya bertani stroberi seperti apa? Ya, terima kasih Gung. Ya, ini mungkin kalau melihat kita masalah stroberi, mungkin sudah familiar orang mengenal stroberi itu. Karena stroberi itu bukan artinya tanaman lokal di sini. Ini tanaman yang datang dari bibitnya datang dari luar negeri. Oke, berarti awalnya perkembangan stroberi Pancasari ini memang bukan dari lokus lokal ya, memang datang ya, didatangkan ke sini. Oke. Itu datang di tahun 86 dulu pertama datang ini di wilayah Bali, itu datang di wilayah Candi Kuning. Tapi di tahun 90 dikembangkan di Desa Pancasari. Nah itu stroberi. Nah saya sendiri sebagai petani stroberi mulai mengembangkan stroberi sebagai petani stroberi itu mulai tahun 2003. 2003. Kurang lebih 17 tahun lalu ya? Ya, kurang lebih sekitar 17 tahun yang lalu saya mencoba terjun di budidaya stroberi. Dari masa awal sampai sekarang itu tantangan itu banyak sekali. Di awal kita hanya bekerja, artinya belajar mencoba dan gagal itu banyak sekali. Kita tanam, setelah melakukan sesuatu berdapat hasil, penjualannya agak masalah. Nah mungkin jangan bercerita dulu sedikit tentang stroberi itu mulai tahun 2003 yang menanam stroberi. Kemungkinan di sini itu bibitnya awal itu datang dari perusahaan. Kita tanam di kebun, saya sendiri menanam kurang lebih di awal itu penanamannya 4.000 pohon. 4.000 pohon? Ya. Awal menanam stroberi di tahun 2003? Tahun 2000, 4.000 pohon, setelah umur 3 bulan dia berbuah. Nah, setelah berbuah, itu jelas produk kita itu mau jual. Mau jual. Nah, karena kita belum tahu pasar, akhirnya kita tergantung kepada tengkulak. Oke. Waktu itu sudah ada pengepul-pengepul yang mengambil stroberi untuk dijual? Sudah ada ya. Cuman tengkulak itu seenaknya memberikan harga. Karena pasar stroberi itu hanya dikuasai oleh tengkulak. Beberapa orang saja. Ya, itu pun harganya sangat murah. Itu pernah saya di tahun 2003 sampai 2005 jual stroberi itu harganya 6.000 sampai 7.000 per kilo. Per kilo. Murah sekali. Dan pernah juga di tahun 2007 pertengahan kurang lebih di bulan 6 habis masa-masa libur sekolah, anak-anak sekolah itu pernah saya jual dengan harga 3.000. 3.000 rupiah? 3.000 rupiah. Nah, dari ini sana, karena pasar belum dipegang ya, karena fokus cuma bertani saja ya. Fokus di pertanian, akhirnya mulai saya melangkah ke pasar. Nah, pasar itu tahun 2007, bulan 7, saya coba membawa produk saya ke Denpasar. Masuk dalam salah satu pasar pariwisata, hotel. Itu dihargai dengan harga 16.000. 16.000 rupiah? 16.000 tahun 2007. Saya sudah bangga sekali. Malahan 1 bulan penjualan dari penjualan stroberi itu, uangnya itu sempat saya, artinya karena merasa bangga,
Karena Dan kenaikannya hampir 300%, Iya. 40% ya, Nah, dari itu. 5 ribuan jadi 17.000. saya berpikir, kenapa si tengkulak membeli cuma harga 6.000 sampai 7.000, sedangkan dia menjual dengan harga 16.000 di Denpasar. Betul. Dan waktunya pendek sekali. Iya. Dia hanya pagi mengambil, Sore proses, menjual. sore sudah dijual dengan begitu keuntungan begitu Ya, besar. 300% ya. Nah, 300%. Nah, dari sana, Sedangkan resiko kelelahan apa lain sebagainya ada di level petani ya. ya Di itu petani. di level petani. Artinya saya melihat saya menanam stroberi 3 bulan baru berbuah, Ya. baru bisa terjual. Ya. Dan itu belum ada keuntungan. Sedangkan orang yang mengambil baru ambil sore jual Sudah udah dapat untung. untung. Nah, saya berpikir akhirnya mulai melangkah, artinya menata sebuah konsep pasar. Kalau saya dulunya menjual kepada satu orang, satu tempat dengan kebutuhan misalkan 10 kilo per 2 hari. Kalau saya membuat lebih, ada nggak pasar yang lebih? Nah, di sana saya mulai menata. Akhirnya tahun 2009 mulai ada permintaan naik. Permintaan naik, pasar sudah mulai terbuka. Akhirnya kita menyentuh ke pasar pariwisata, kita menyentuh ke pasar olahan, kita menyentuh ke pasar tradisional juga. Akhirnya kita ketemu malahan produksi kita kurang. Tahun 2009 saya berbudidaya kurang lebih 2 hektar dengan produktivitas rata-rata per hari itu 200 kilo rata-rata, kita kekurangan. Oke. Nah, di 2009 kita akhirnya membentuk komunitas. Oke, berarti sebelum itu teman-teman, Beliwayan ini mengerjakan palu gada. Semua pekerjaan diambil dari bertani, mengemas sampai memasarkan. Jadi beliau belum membuat sistem waktu itu Ya, belum membuat sistem, sistem. Jadi benar-benar mengerjakan semuanya. Dan tentu saja pasti capek sekali beliaunya, Ya, benar. pasti lelah sekali dan risiko juga besar. Nah, terus setelah itu di 2009 mulai merancang sistem dengan Rancang membuat sistem. komunitas. Ya. Nah, lanjut sedikit. Nah, sistem yang saya kerjakan itu mungkin belum seperti sekarang ada digitalisasi ya. Iya. Sistemnya manual, tapi kita membuat konsep kerjasama, baru menata petani kita. Kita merekrut petani waktu itu 7 orang. Oke. 7 orang petani saya ajak, ada yang nanam 10 hari, ada yang nanam 20 hari. Kita kumpulkan waktu tahun 2009, kita punya tanaman 3 hektar. Setelah jalan, karena pasar saya lepas kepada saudara saya. Kebetulan itu saudara saya punya kemampuan lebih Di bidang marketing pemasaran. bahasanya, di di marketing marketing. ya, di marketing. Oh, Akhirnya berarti secara nggak langsung Beliwayan sudah membuat sistem. Di hulu Beliwayan mendevelop stroberinya, di hilir ada tim dari saudara yang juga petani muda keren Ya. yang bertugas untuk memasarkan. Ya. Oke, luar biasa. Nah, Di setelah 2009 ya? Ya, itu Siap. target kita sebenarnya per hari kita punya target cuma 100 sampai 150 itu dalam bentuk segar. 100 sampai 250 kilo. Ya, itu dalam bentuk segar Stroberi kita segar. jual. Dan sisanya karena ada kita kategori stroberi yang tidak layak jual segar, kita Oke. proses menjadi beku Frozen. untuk olahan. Oke. Ya, itu. Ternyata permintaan naik. Itu ketemu di tahun 2010 sempat permintaan itu tinggi sekali. Besar tinggi sekali? besar karena orang sudah mengenal bahwa saya punya produk. Oke. Saya punya produk dan itu kualitasnya bagus. Nah, akhirnya permintaan itu naik. Hampir saya kewalahan. Oke. Nah, kewalahan untuk membuat produk itu karena pasar permintaan begitu tinggi. Sudah datang. Berarti di 2010 itu Beliwayan sudah bisa mendevelop produk dari yang super bahasanya sampai yang reject sudah bisa Ya. termaintain ya. Ya. Yang fresh, yang bagus dijual dalam bentuk segar, yang kurang bagus di dalam bentuk frozen seperti Ya. itu ya. Jadi intinya permasalahan di hulu sudah terselesaikan, di hilir pun sudah dapat pasarnya. Oke. Nah, terus konsep budidaya di stroberi itu tahun 2010 karena cuaca mendukung ya, cuaca mendukung dan lain sebagainya. Semesta mendukung ya. Semesta mendukung. Itu terjadi lonjakan di tahun 2010 bulan 8 dan bulan 9 itu terjadi lonjakan produktivitas stroberi yang begitu besar. Dahsyat. Panen raya bahasanya. Ya, panen raya lah, stroberi. panen raya. Saya perkirakan bisa hampir per hari kita dapat 300 sampai 500 kilo. Ternyata ketemu di 1,5 ton per hari. 1,5 ton per hari. Per hari dalam Kaget kurun dong, waktu. gimana masarkan Nah, ini? Kaget. Oke. Oke lah, kita bicara sedikit masalah keluhan. Oke. Waktu itu pasar kita belum menyasar pasar olahan yang dalam bentuk industri. Oke. Di 2010 pasar Beliwayan baru fokus di hotel, Restoran, olahan, dan outlet juice, outlet juice dan sebagainya toko masih, seli. Nah, itu seperti itu. Itu masih ruang lingkupnya wilayah Bali. Oke. Nah, 2010 bulan 8, bulan 9 itu terjadi lonjakan produksi. Panen raya. Ada Ada masalah ini. masalah. Oke. Ada masalah gimana caranya gimana? Nah, kesempatan waktu itu saya jalan-jalan keluar Bali. Kebetulan punya teman, dia kasih masukan bahwa pabrik
minuman, ice cream itu memerlukan buah stroberi untuk diolah. Oke. Saya mencoba masuk, ternyata di 2010. Nah, 2010 itu sempat stroberi itu terbuang. Oke. Saya pernah membuang produk itu dalam kurun waktu 2 bulan itu 4 ton. 4 ton terbuang. Terbuang Jadi karena tidak bisa tetap menjual. aja tidak semuanya indah ya. Ya. Ada proses, kita harus berkorban, kehilangan dan sebagainya. Tapi terbuang pun akan jadi pupuk kan? Ya. Kembali dimakan ke kebun seperti biasanya. Kenapa saya membuang kan begitu? Oke. Kenapa saya membuang? Karena kalau saya terus Menjali menghidup, pasar. ya pasar dengan buah begitu banyak, akhirnya kan Harga turun. otomatis harga kan. Ini petani Saya cerdas menjaga. teman-teman. Petani Saya desa. menjaga biar kebutuhan pasar itu stabil. Oke. Saya buang, tapi dalam kurun waktu cuma 2 bulan. Tapi dari hitung-hitungan break even, hitung-hitungan di atas kertas, dikorbankan itu masih Ya. profit ya? Ya, masih profit. ya. Kenapa? Karena saya perkirakan itu Ke depan cuma biar stabil ya, Hmm. biar nggak. Satu, stabilitas masalah harga. Yang kedua, pada overproduksi itu mungkin waktu itu pengaruh alam yang begitu bagus, Baik, ya. punya nilai lebih, tapi kemampuan kita untuk memasarkan belum ada. Belum siap, Belum ya, siap. belum siap. Nah. Tapi malah termotivasi untuk mencari pasar baru jadinya. Ya. Oke, jadi teman-teman itu ya, jadi saat masalah datang itu sebenarnya Tuhan memberikan kita kesempatan baru ya, opportunity yang lebih baik. Disitulah kita harus lebih jeli, lebih peka. Ternyata masalah itu memberikan berkah beliaunya. Ya. Oke, lanjut. Nah, terus 2012 kita loncat 2 tahun, 2012. Setelah 2010 bulan 10 otomatis produktivitas kan sudah menurun. Turun. Tapi Pasar beliaunya sudah mulai keluar di pasar ya. Kita ketemu 2012 baru kita bisa mengirim keluar. Oke. Keluar. Oh, berarti dari ring waktu 2010, 2011, 2012 itu 2 tahun itu Beliwayan expand. Ya. Keluar Bali. Jadi petani harus sering-sering keluar, sering Ya. jalan-jalan. Ya. Networking. Network is king ya. Jadi Ya. network itu raja. Jadi banyak-banyak berteman, banyak-banyak cari relasi sehingga kita pikiran bisa lebih terbuka. Jadi rezeki lebih bisa banyak datang ya. Ya. Begitu. Oke. Nah, setelah itu baru kita menyasar pasar yang lebih besar. Artinya besar itu dalam artian kebutuhannya. Deal akhirnya ya. Ya, Deal di deal. 2012 deal. Ditantang. Yang biasanya kita bisa produksi itu dia akhirnya masuk ke dalam sebuah perusahaan besar. Itu kita dibuatkan tender. Oke. Tender untuk kebutuhan buah stroberi. Kapan kita panen raya? Kapan kita panen besar? Semua produk kita ambil. Ditantang seperti itu. Nah, tantangan inilah yang luar biasa. Oke. Nah, dengan tantangan itu akhirnya kita bisa masuk ke pasar olahan dalam bentuk industri yang kapasitas besar. Ya bisa kebutuhan per tahun itu kurang lebih sekitar 100 sampai 150 ton. 150 ton per tahun ya. Ya. Jadi kurang lebih 10 ton per bulan ya. Ya, Oke. itu kalau ingin mendapatkan sebuah produk 150 ton per tahun, itu harus kita punya backup kebun produksi normal. Oke. Itu kurang lebih 3 hektar. 3 hektar. Itu tambahan kita, itu tantangannya. Kamu bisa nggak? Pasti bisa. Nah, dari sanalah saya punya angan-angan, saya membentuk komunitas petani stroberi Bali Buyan Berry. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan cerita tentang Bali Buyan Berry. Jadi di 2012, Beliwayan dari tantangan masalah yang datang, dia dapat opportunity kontrak 150 ton per bulan, per tahun. Ya. Tapi setelah itu, sekarang kontrak sudah ratusan ton, luar biasa. Dan sekarang beliau sudah mendevelop lahan kurang lebih 10-20 hektar lebih, gitu. Bagaimana ceritanya? Nah, setelah ini kita akan ngobrol lagi. Ya. Oke, Beliwayan, Ya. Lanjut. kopinya seruput dulu, Oke, sini. biar lebih santai. Oke. Tos. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi tadi kita sudah cerita mengenai, jadi ceritanya kita acak nih. Jadi nanti kita akan berbicara secara detail di development. Jadi bagaimana menanam stroberi, berapa hasil stroberi per pohon, dan bagaimana budidayanya nanti. Jadi sekarang kita fokus di proses Beliwayan dulu. Bagaimana beliau bisa mendapatkan pasar, mengolah petani, akhirnya sekarang bisa sustain, fokus mendevelop stroberi dari hulu sampai hilir. Oke Beliwayan, tadi lanjut. Akhirnya di 2012 karena ada kebutuhan pasar dan ini rasanya tidak mungkin dikelola sendiri ya. Karena Superman is dead seperti konsep kita ya. Jadi nggak ada Superman, kita harus sama-sama. Jadi Beliwayan akhirnya membentuk pahlawan-pahlawan stroberi di sini, hero-hero baru, anak-anak muda. Beliau mengajak untuk bertani stroberi karena beliau sudah pegang pasarnya. Jadi memang intinya saat kita berbudidaya apapun, usahakan dapatkan pasar dulu sehingga kita bisa mendevelop dengan lebih banyak dan lebih mapan. Tapi untuk di awal mungkin memang harus dilakukan saja dulu. Nanti pasarnya pasti akan ketemu. Oke, Beliwayan lanjut. Tadi akhirnya di 2012 membentuk kelompok, bentuk komunitas namanya Bali Buyan Berry, Berry. tapi belum dikukuhkan. Oke. Dari Intinya de facto lah. Ya, kita bergerak merekrut dulu Oke.
saya kumpulkan petani-petaninya. Ternyata di 2012 itu sempat, mohon maaf, alam berkehendak lain. Oke. Karena kebetulan di daerah Pancasari ini ada danau. Waktu itu curah hujan begitu tinggi, 2012 air danau meluap. Danau naik. meluap. Nah, Danau meluap Buyan, ya? naik. Akhirnya petani-petani ketayang stroberi yang di pinggiran danau akhirnya harus mencari tempat yang lebih Ke dalam. tinggi. Ya. Kebetulan saya yang luasan ini di belakang kita ini ada luasan sekitar 2 hektar. Total. Total 2 hektar di belakang kita ini. Itu saya bukan merasa kasihan kepada teman-teman petani, tapi memberikan sebuah konsep kerja biar lebih dekat, lebih sering kita berbicara dengan sharing, nanti kedepannya persepsi kita akan yang Jadi ini ya sosial bisnis ya. Ya. Jadi bisnis itu adalah tentang memberi manfaat kepada sekitar kita beli wayang Ya. Dahsyat. Nah, dari luas lahan ini saya bagi. Oke, Nah, kepada teman-teman yang terdampak ya, yang terdampak banjir ya. banjir Luapan atau danau. luapan air danau. Saya bagi. Ada yang mengerjakan 40 hari, ada yang mengerjakan ini 2 hektar ini saya bagi 7 orang. 7 orang intinya. Ada yang 30 hari, ada yang 20 hari. Oke. Nah, dari 7 orang ini karena dekat saya kasih dengan teknik budidaya yang baik dan benar. Oke, jadi Nah. beli wayan memberikan teknologinya. Ya, setelah ini berjalan kurang lebih sekitar 7 bulan, di 2013, di bulan Maret 2013, kita dekat dengan Dinas Pertanian Kabupaten Beleng, ya. kita mengukuhkan kelompok tani Bali Buyan Beri di Desa Pancasari. Namanya kelompok tani Bali Buyan Beri. Dengan jumlah anggota bukan kurang lebih, waktu itu anggotanya 23 orang. 23 orang. 23 orang, ya. Nah, kebetulan di kelompok ini yang sebagai ketuanya saya sendiri, juga merangkap sebagai Itu nomor legend loh ya, 23 itu Michael Jordan. Nomor legend. Benar, Terus benar. lanjut. saya sebagai ketuanya. Kebetulan saya diberikan hak penuh untuk memasarkan produk stroberi dari milik petani ini. Oke. Nah, itu. Nah, kita yang dulunya kita cuma punya luasan lahan kurang lebih 3 hektar. Akhirnya teman-teman karena kita bergabung menjadi sebuah komunitas. Tahun 2013 kita sudah punya luasan itu kurang lebih 6 hektar. 6 hektar. 6 hektar. Dengan kolaborasi ini ya. kolaborasi ini 6 hektar dengan populasi tanaman kurang lebih 300.000 pohon 300.000 pohon. dengan harapan bisa berbuah. Itu per pohon bisa berbuah 0,7 kilo per pohon per tahun kali 300.000 itu rata-rata produksi rata-rata per hari itu kurang lebih 600 kilo per hari. 600 kilo per hari dari 6 hektar lahan ya. Ya, berarti Oke. 1 bulan bisa dapat 18 ton, berarti 1 tahun kita dapat 200 Sampai ton. 200 ya, Ya. 200 sekian ton. 200 ton. Setelah itu mulai kita kembangkan, akhirnya kita masih tetap jalan. Jalan di tahun 2015 permintaan Itu pasar sudah masuk industri ya? sudah masuk industri. Udah siap. Sudah masuk industri. Sudah masuk Industri masuk kurang lebih untuk yang segar kita target kurang lebih 40%-nya. Oke. Untuk yang 20%-nya kita target ke olahan industri kecil menengah. Oke. Yang 40% lagi kita target ke pasar industri besar. Oke. Berarti rata sudah semua Ya, dapat sudah ya? rata-rata. Jadi kenapa pasar harus dibagi teman-teman? Karena kita nggak tahu kemungkinan bisa terjadi ya. Ya. Tiba-tiba industri tutup, ini masih ada, Ya. jadi begitu ya. Ya. Jadi luar biasa. Nah, lanjut sedikit, tahun 2015 permintaan lumayan tinggi. 2015 naik, dah siap. Dahsyat, mas. Saya masih punya data. Waktu tahun 2015 kita punya produksi 217 ton. 217 per ton tahun. setahun. Itu kurang. Kurang. Kurang dalam artian customer masih menginginkan produk kita. Oke. Tahun 2016. Karena beli wayan fokus sama kualitas ya. Ya, fokus fokus. sama kualitas. Nah, itu. Kenapa? Setelah saya tahu informasi bahwa karena di Indonesia ini ada produk, artinya yang berbudidaya stroberi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Bali. Oke. Nah, Jawa Barat pada waktu itu terkena masalah. Oh ya, ada musibah. Oh, apa ya? Benar ya 2015 ya. ada masalah di sana. Ternyata produktivitas stroberi di Jawa Barat itu menurun drastis. Makanya yang produsen apa namanya yang pabrik, produksinya normal, ya, pabrik ini akhirnya menyerang Bali. Kekurangan bahan baku. Kekurangan bahan baku. Makanya kita lah yang masuk ke sana. Saya pernah kirim dalam waktu 3 bulan itu 70 ton 70 ton. Ya. Ke industri saja. ke industri saja. Makanya kekurangan anak-anak Ya. kerja, petani juga merasa kasihan. Happy begitu semua tapi. happy. Tahun 2016 kembali alam berbicara lagi. Ah, gitu ya. Selalu begitu naik turun biasa ya. Pasti kurvanya selalu naik turun. turun. Akhir 2016 masalah lagi. Curah hujan begitu tinggi, akhirnya kita ada
tanah longsor, air meluap sampai ke tempat ini. Oh, ini jadi Ya, jadi danau, air. jadi Ya, danau, jadi jadi genangan danau. air 2016 akhir dan 2017 awal. Nah, itu. Oke. Nah, di 2017 kembali kita kekurangan stok bibit untuk menanam karena banyak yang mati. Oh, di sana. rusak. Jadi itu teman-teman, jadi tidak semuanya indah Beli Wayan ya. Ya. Ada saatnya kita tertawa, tersenyum, ada saatnya juga kita harus tetap semangat ya. Jadi ini tetap bersyukur Beli Wayan ya. Ya. Apapun kondisinya banyak dapat disyukuri, ada musibah pun disyukuri, tapi setelah itu bangkit lagi. Bangkit lagi. Oke, bangkit. Bangkit lagi. Setelah itu akhirnya kita kan punya masalah di tingkat petani. Kemampuan kita untuk meneliti, menganalisa penyakit dan sebagainya kita nggak bisa. Oke. Makanya kita dekat dengan UCDP. Oke, akhirnya Dengan terkoneksi dengan akademisi. Oke, jadi UCDP itu Udayana Development Community Program. Jadi dari teman-teman Udayana ada Prof Made Utama, Ya. ada Pak Alit, luar biasa. Beliau juga merupakan advisor kita di Petani Muda Keren. Nah, terus lanjut bagaimana? Nah, setelah kita ketemu dengan orang-orang akademisi yang punya kemampuan lebih tentang menganalisa sebuah penyakit, saya suruh bawa ini ke lab, diteliti, ternyata memang benar ada perkembangan virus yang menyerang di tanaman serbuk. Wih, dahsyat sekali ya. Jadi semakin seperjalanan itu ternyata semakin hebat loh ya. Ya. Akademisi dipertemukan, market ditemukan, petani penyakit ditemukan. Itulah kalau kita fokus satu titik tajam. Jadi semesta akan membantu kita, mendukung kita, hal-hal baik akan diletakkan sama kita. Oke. Ini datang lagi. Wah, ini Gila Pak gabung lagi. Itu. Ya. Wah, ini bawa strawberry. Raris silakan. ini yang bawa produk. Campuran ini. Ya, silakan. Tadi tiang terlambat. Nah, terus langsung menuju ke packing house. Nah, kebetulan dapat stroberi teman-teman. Dan ini adalah varietas dari gen 0. Jenolnya nih, Bang. Ya. Bukan, maksudnya kalau gen 0 itu adalah gratis. Oh, Kalau Anda bisa memproduksi lebih lebih dari 0,7, itulah keuntungan Anda. Oh, Bisa untuk dahsyat. shaping, Oke, paham. bisa untuk